Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin jajanan pasar, jajanan tradisional yang cantik banget tampilannya, unik juga bentuknya. Mau tahu gimana dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Persiapkan dulu bahannya ya. Di sini ada ubi kuning dengan berat 350 gram setelah dikupas, sudah dicuci bersih juga. Kemudian kita akan rebus dulu. Nah, kita boleh merebusnya ataupun mengukusnya ya, terserah teman-teman di rumah. Kalau kali ini aku akan merebus ubi kuningnya dulu sampai teksturnya menjadi empuk seperti ini. Kalau ubinya sudah empuk seperti ini, matikan apinya, kemudian ditiriskan dulu ya teman-teman. Selanjutnya ubi ini akan aku haluskan. Untuk lebih praktisnya di sini akan aku blender aja. Kita akan blender dengan menambahkan 400 ml santan cair. Santan ini aku dapatkan dari santan instan yang ditambah dengan air, totalnya jadi 400 ml. Kemudian kalau sudah halus seperti ini, selanjutnya kita siapkan mangkuk. Lalu tuang ubi dan santan yang tadi sudah kita haluskan. Masukkan semuanya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan gula pasir sebanyak 150 gram. Kemudian ada tepung tapioka sebanyak 100 gram. Dan juga ada tepung beras sebanyak 50 gram. Lalu tambahkan vanila cair sebanyak setengah sendok teh, boleh juga dengan vanili bubuk ya teman-teman, disesuaikan saja dengan yang teman-teman punya di rumah. Dan supaya ada gurihnya aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, kemudian ini akan kita aduk sampai semua bahannya tercampur jadi satu dan juga rata ya teman-teman. Kita aduk seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Aku menggunakan whisker karena aku rasa warnanya terlalu pucat. Jadi di sini aku menambahkan warna campuran antara warna merah dan warna kuning. Campuran antara warna merah dan warna kuning ini nantinya akan menjadi orange ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya pewarna makanan yang warna orange, langsung aja dipakai, tidak usah di mix antara merah dan kuning. Tapi penggunaan pewarna ini boleh di skip ya. Kalau misalnya warna ubinya sudah cantik banget, itu tidak perlu ditambahkan pewarnanya. Nah, selanjutnya di sini akan kita saring dulu adonannya supaya nanti kita bisa mendapatkan tekstur kue yang benar-benar lembut. Siapkan wadah, kemudian siapkan juga ayakan dan kita akan saring adonannya seperti ini dibantu dengan spatula. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di videonya kalau memang itu masih ada serat-serat kasarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan hasil adonan yang terakhir ini seperti benar-benar halus dan juga memang kental ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan yang kedua, yaitu adonan berwarna putih. Siapkan 50 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras. Kemudian ada 50 gram gula pasir, cuman waktu menuangnya ini nggak kerekam, jadi maaf ya. Supaya makin gurih aku tambahkan seperempat sendok teh garam dan juga aku pakai pewarna makanan warna putih. Ini boleh di skip kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai. Nah, di video aku menggunakan sekitar seperempat sendok teh ya, tapi ternyata pada akhirnya itu kurang, jadi takaran akhirnya aku menggunakan setengah sendok teh pewarna makanan warna putih. Kemudian ada santan cair sebanyak 400 ml yang aku dapatkan dari santan instan ditambah air, jadi totalnya 400 ml. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita akan saring supaya nanti bisa dapat tekstur yang lebih halus. Nah, kurang lebih saringannya terlihat sendiri ya, jadi ada yang bergerindil. Ini kita bersihkan dulu seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita sisihkan deh. Oke teman-teman, sekarang dua adonan ini sudah jadi. Adonan yang berwarna kuning itu teksturnya kental seperti ini, sedangkan adonan yang berwarna putih cenderung cair seperti ini. Lanjut ya, sekarang kita siapkan dulu loyangnya. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 20 x 20 atau disesuaikan dengan yang teman-teman punya. Kemudian bawahnya kita olesi dengan minyak tipis-tipis. Nah, selanjutnya loyang kosong tadi akan kita kukus dulu. Kita panaskan di dalam kukusan kurang lebih sekitar 3-5 menit. Setelah 3 menit dikukus, kemudian kita masukkan adonan berwarna putih sedikit demi sedikit dengan tujuan ini sebenarnya untuk membuat motif ya teman-teman.
Setelah dikukus selama kurang lebih 3 menit, motifnya ini sudah mulai mengeras dan kita akan masukkan adonan yang berwarna kuning sebanyak 4 sendok sayur atau disesuaikan dengan yang teman-teman mau. Kita masukkan satu persatu dan diratakan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sendokan yang terakhir, jadi aku pakai totalnya 4 sendok sayur. Kalau sudah rata seperti ini, selanjutnya kita akan kukus adonan berwarna kuning ini selama kurang lebih 5 menit. Supaya uap airnya nggak menetes, untuk tutupnya dilapisi dengan kain bersih ya. Tapi kalau pakai kelakat atau tutup kaca tidak usah dilapisi, nggak apa-apa. Setelah 5 menit dikukus, adonan berwarna kuning sudah set. Kemudian kita masukkan sebanyak 3 sendok sayur adonan yang berwarna putih dan diratakan seperti ini. Kemudian adonan kedua ini akan kita kukus selama 10 menit ya teman-teman, atau sampai matang. Setelah 10 menit dikukus, kuahnya sudah matang dan ini akan biarkan dulu sampai adonannya jadi hangat ya teman-teman. Kemudian kalau sudah hangat, kita akan sisir bagian pinggirnya supaya nanti bisa lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya punya satu loyang, ini usahakan dulu sampai adonannya menjadi sedikit hangat, keluarkan dari loyang, kemudian nanti kalau sudah, lapisi lagi loyangnya dengan minyak, kemudian dipanaskan lagi dan dimasukkan adonan-adonan yang selanjutnya. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti tadi yang aku contohkan di awal ya teman-teman. Kemudian ini adonannya sudah keluar dari loyang. Selanjutnya dalam keadaan adonan ini masih hangat, kita akan gulung ya teman-teman, jangan nunggu sampai dingin. Karena kalau dia sudah dingin itu akan sangat sulit untuk digulung. Jadi masih dalam keadaan hangat gini, kita akan gulung kue ongol-ongolnya atau kue talamnya. Kita akan gulung seperti ini, sama seperti di video. Kemudian hasilnya jadi deh, cantik ya. Supaya lebih rapi, bagian pinggir ini akan kita potong-potong seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat bagaimana sih bentuk di bagian dalamnya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Cantik banget ya, Masya Allah. Dan kue talamnya benar-benar lentur banget, lembut banget seperti yang ada di video ya teman-teman. Ini teksturnya benar-benar lembut banget ya pokoknya. Oke, satu resep ini aku mendapatkan hasil 5 gulungan, jadi 5 kali kukusan ya tadi. Kemudian ini akan kita potong-potong sesuai dengan selera teman-teman. Di sini satu loyangnya aku bagi menjadi 3 potong seperti ini dan size-nya lumayan besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual, itu disesuaikan saja pemotongannya dengan yang teman-teman pengen. Karena di sini aku hanya mencontohkan, jadi satu loyang aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Dan ini dia hasilnya, aku mendapatkan 15 potong. Kemudian untuk mempercantik tampilannya dan juga menambah nilai jual, kita akan bungkus seperti ini. Jadi aku punya sedikit daun pisang, kita akan potong dan digulungkan di bagian tengah, direkatkan dengan menggunakan solasi. Kemudian aku juga sudah menyiapkan plastik OPP, kurang lebih ukurannya sekitar 7 cm. Kemudian tinggal kita rekatkan saja seperti yang ada di video ya teman-teman. Supaya tampilannya makin cantik, jangan lupa untuk menempelkan stiker thank you seperti ini. Gampang banget ya, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Waktu tadi pakai sarung tangan itu lumayan ribet banget, jadi di sini aku lanjutkan dengan menggunakan tangan yang sudah dalam keadaan bersih ya teman-teman, dan pengerjaannya jauh lebih cepat dibandingkan ketika tadi menggunakan sarung tangan. Jadi waktu pakai sarung tangan itu agak ribet gitu. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku nantinya. Terima kasih. Nah, ini kue talamnya udah jadi tinggal kita lakukan saja semuanya sampai dengan selesai. Kalau misalnya teman-teman mau dijual dengan packaging yang berbeda, silahkan aja. Intinya kue gulung ini sangat cantik, dibentuk seperti apapun dia memang tetap cantik. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya kue talam ubi gulung yang super duper cantik banget tampilannya, mewah banget ya teman-teman bentuknya. Biasanya kalau kue talam itu kan suka dicetak-cetak kecil, tapi kali ini kita bentuk dengan model lain yaitu digulung. Lembut banget hasilnya, kenyal, legit, rasa manisnya pas banget, aroma dari santannya juga enak banget. Pokoknya bikin ketagihan deh. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Wassalamualaikum
Bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.